Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sely Alexandra pemirsa. Pemirsa, industri tekstil di tanah air semakin tertekan. Ini terjadi karena impor yang terus membanjiri tanah air pemirsa. Penurunan produksi berakibat kepada PHK yang terus meningkat. Kita akan bahas hari ini di Indonesia Business Forum apa saja yang harus dilakukan oleh industri tekstil agar terus bangkit dan juga kembali membawa pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia. Kita akan bahas bersama dengan seluruh narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Muhammad Dian Revindo, Wakil Direktur LPM UI. Selamat malam Pak, mungkin bisa dipakai mic-nya Pak Revi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Pak Febri Hendri Antoni Arif, juru bicara Menteri Perindustrian. Selamat malam Pak Febri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Pak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Kabar baik ya Pak? Sehat. Saya juga ingin menyapa Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat malam Pak Danang. Malam. Tentu saja bicara soal tekstil kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa ada dua testimoni untuk Anda. Yang pertama Ibu Risma Apriliani, pelaku usaha baju lokal. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam. Oke, saya juga ingin menyapa Muhammad Hakim, korban PHK. Selamat malam, Pak Hakim. Selamat malam. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam pemirsa, apalagi terkait dengan impor yang membanjiri tanah air, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Ya pemirsa, salah satu industri yang menyerap banyaknya tenaga kerja kian hari makin tertekan. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Hakim yang juga menjadi salah satu korban PHK. Ya. Pak Hakim, industri Anda bergerak di bidang apa saja? Saya bekerja di garment, Ibu. Oke, kalau kerjanya di mana, Mas? Di Purwakarta. Di Purwakarta. Iya. Oke, mungkin Anda bisa ceritakan apa kemudian yang menjadi penyebab Anda di PHK? Penyebab kita di PHK adalah pertama itu memang gaji yang diberikan kepada karyawan itu cukup tinggi di Purwakarta. Yang kedua mungkin banyak ya tadi yang impor dari barang-barang Cina yang masuk sehingga barang yang dari impor murah yang di Purwakarta ini diproduksi ini menggunakan bahan baku yang mahal yang tidak bisa menyaingi yang ada diimpor di Cina tersebut, dari Cina tersebut. Oke, baik. Mungkin Anda juga bisa jelaskan. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa gajinya begitu tinggi. Berapa kalau boleh tahu? Di Purwakarta itu dulu itu sudah mencapai angka 4 juta sekian. Angka 4 juta. Di PHK-nya di tahun berapa? Kalau saya di 2003 akhir, 2004 awal. 2024 awal begitu ya? 2000, iya. Sudah berapa lama bekerja di sana? Hampir 11 tahun, Bu, di garment tersebut. Hampir 11 tahun. Tapi Anda merasakan goyangnya industri tekstil itu sudah mulai tahun berapa ketika bekerja di sana? Ulangi, Mbak, gimana? Sudah mulai goyang ketika tahun keberapa? Itu di tahun 2018 karena kita ada punya 6 gedung. Lama-lama gedung ini satu tutup dan itu jumlahnya sekitar 2.000 pekerja satu gedung. Sedangkan jumlah gedungnya ada 6. Totalnya sudah berapa banyak yang di PHK? Ya kalau di saya itu hampir 8.000 pekerja yang sudah ter-PHK di Purwakarta. Itu baru satu pabrik yang di sana gitu. Yang saya tempat kerja. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Danang. Pak Danang, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami apa kemudian yang dirasakan oleh para pelaku industri. Kenapa ini bisa terjadi? Saya baru coba mencerna. Oke. Terima kasih ya. Tapi intinya beginilah, saudara kita ini kan representasi satu dari sekitar 220.000 korban PHK di sektor padat karya yang terjadi sejak 2019, zaman awal COVID sampai dengan 2025 saat ini. Dan ini adalah bukti nyata bahwa selama 4 tahun kita industri tekstil dan garmen ini menghadapi masalah-masalah gempuran dari barang-barang impor yang masuk secara masif seperti itu, kita sudah kehilangan 60 pabrik
di sektor hulu, Ya. memproduksi filamen, serat, benang Ya. dan segala macam. Sampai sekarang 60. Di industri tengah ke hilir dalam 4 tahun terakhir kehilangan 58 pabrik. Oke. Tutup. Tidak hanya bicara Sritex atau rekan di Purwakarta. Artinya apa? Dalam sekian banyak tahun yang sekarang kita mengalami begitu masifnya kesulitan, ini terbukti gitu loh. Apa yang kita sampaikan kepada publik, kepada pemerintah bahwa terjadi deindustrialisasi di sektor padat karya itu secara data terbukti gitu. Dan kawan-kawan seperti ini kan menjadi korban dari ketiadaan pekerjaan yang saat ini begitu membuncah gitu. Iya. Nah 220.000 itu angka yang sangat besar. Yang kami sesalkan adalah kok ya masih adem ayem gitu pemerintah kita. Non sewu ya, bukan soal Mas Febri nih dari Kemenperin. Tapi pemerintah selalu bilang bahwa enggak, penciptaan lapangan kerja besar, PHK boleh terjadi tapi serapan tenaga kerja besar. Saya mulai berpikir bahwa konvensionalitas teman-teman di government itu melihat situasi ini menjadi seperti business as usual, bukan sebuah extraordinary condition gitu. Oke. Dan ini yang harus jadi concern perhatian besar pemerintah, karena industri padat karya ini meskipun menyumbang secara kontribusi pada PDB tidak terlalu tinggi ya, kita bicara 3,8%, tapi ini multiplier efeknya besar. Karena Kawan-kawan menyerap kita tenaga yang kerja, bekerja di begitu. buruh di pabrik padat karya itu memiliki sumbangan pada pengembangan wilayah sangat besar. Contoh, kos-kosan pasti tumbuh dibandingin industri tambang yang tumbuh hutan dan monyet-monyet di sana gitu. Oke. Tapi kalau industri padat karya, kos-kosan tumbuh, ojek tumbuh, warung makan tumbuh, multiplier efeknya besar. Nah kalau pemerintah masih abai dan tidak melihat situasi ini sebagai sebuah ancaman terhadap industri nasional kita, manufacturer padat karya kita, ya kita akan mengalami situasi yang disebut dengan benar-benar deindustrialisasi. Oke. Potensi katanya, oh masih potensi, ya, tidak. Tapi saya mau kasih contoh satu. Indonesia sekarang sudah net importer kedelai. Apakah petani kita tidak jagoan tanam kedelai? Jagoan, Mbak. Masalahnya pemerintah membuka keran impor kedelai terlalu besar. Sama dengan membuka keran impor tekstil garmen terlalu besar. Apakah kita tidak jagoan membuat garmen tekstil? Oh kita jagoan, Pak. Oke. Kualitas kita bagus. Kita juga net importer gula. Kita mendekati net importer bahan pangan yang lainnya. Nanti Oke. kalau saya bicara beras pemerintah marah gitu. Tapi situasi ini akan terulang apabila pemerintah kita tetap sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan, menjaga, melindungi industri padat karya kita. Kita akan mengalami situasi yang sama menuju net importer Oke. terhadap industri-industri tekstil dan garmen. Apabila iya. pemerintah tetap bersikap santai-santai seperti saat Tapi ini. Pak Danang mungkin Anda bisa jelaskan kalau tadi disampaikan bahwa mulai dari tahun 2018 artinya struggle-nya. Memang di tahun 2018 awalnya kah atau bagaimana? Ya 2018 itu sebelum COVID ya, Iya. 2018 itu arus barang masuk ilegal itu besar sekali. Celahnya di mana Pak? Tadi disampaikan oleh salah satu pembicara bahwa bea cukai harusnya menjadi gawang yang kuat untuk membendung barang-barang ilegal. Tetapi ada dua perspektif yang berbeda. Satu, bahwa kemudian ini menjadi importasi legal Oke. karena ada peraturan yang baru Permendak 8 2024 yang ilegal itu hampir menjadi tidak ada, Mas, karena jadi ilegal. Oke, menjadi baik. legal. Satu lagi yang tadi Bapak komentar, tudingan bahwa industri tekstil kita mengalami situasi saat ini keterpurukan karena mesin-mesinnya dituding masih kuno. Saya bilang itu keliru banget. Pasti beliau belum pernah ke pabrik tuh. Lihat ke pabrik kita, lihat pabrik kawan kita di Purwakarta, sudah modernisasi, sudah difasilitasi oleh Kemenperin 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih berjalan dan modernisasi Oke. mesin-mesin kita sangat luar Berarti biasa. bukan permasalahan teknologi begitu ya? Sangat bukan, Oke. itu keliru perspektif. Baik, saya akan pindah ke Pak Beni. Mungkin Pak Beni mungkin bisa menjawab lagi nih Pak. Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kalau tadi disampaikan bahwa Permendak nomor 8. Kalau dari Pak Beni sendiri seperti apa Pak Beni? Saya Untuk perusahaan? lihatnya pemerintah belum total football ya. Oke. Artinya dari sektor keuangannya, dari sektor industrinya, dari sektor perdagangannya masih belum total football. Artinya masing-masing jalan as usual aja.
Jadi memang sebetulnya kan mudah sekali PHK itu bisa dicek. Kan ini pekerjaan yang normal yang membayar PPh 21. Bisa dicek di Dijen Pajak yang bayar PPh 21 turun atau enggak, ya, satu. Kedua, mereka pasti anggota BPJS. Apakah BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Yang keluar dari BPJS plus ditambah yang masuk besaran mana. Kalau besaran yang keluar berarti kan terjadi PHK. Nah, teman-teman di perindustrian itu patokannya atau pemerintah patokannya PMI. Purchasing indeks itu. Nah, kalau di atas 50 jadi ekspansi. Kalau di bawah 50 berarti itu turun. Nah, pegangannya itu. Jadi kita kan yang namanya PHK itu kan fakta ya. Tapi kalau kita ketemu dengan pemerintah, saya tahu lah supaya tidak terjadi panik, tapi jangan denial gitu ya. Ya harus diakui lah, memang kita kalah. Ya tadi saya diskusi dengan Mas Revi tadi mengenai bandingan antara Cina, Vietnam dengan kita, memang kita kalah, segala-galanya kalah. Lembaga keuangannya juga kalah, jam kerjaan juga kalah, libur kita paling banyak, ya kan? Lalu akses perdagangannya kita juga kalah. Ya, jadi kita semua serba kalah. Baik. Di seluruh dunia semuanya ada namanya Chinatown. Itu kalau kita namanya diaspora lah. Itu harusnya bagian daripada marketing kita. Ya. Nah, kita belum menggunakan diaspora kita maksimum. Kalau Cina dipakai itu diaspora mereka. Dan di mana-mana dia ada. Ya, mana ada kota yang tidak ada Chinatown-nya, pasti ada. Oke. Ya. Tapi Pak Beni, selama struggle-nya dunia industri tekstil TPT ini, sebenarnya yang dilakukan pengusaha itu apa saja sih untuk mengantisipasi ini, Pak? Ya, pengusaha kan namanya pengusaha itu selalu berusaha. Dalam situasi apapun kita selalu nggak mau menyerah ya. Tapi kan ada batasnya juga. Jadi pernah saya diundang oleh Kemenko Equin, waktu itu Pak Erlangga nggak ada yang memimpin Pak Sekjen. Pertanyaannya simpel. Pak Beni, kenapa PHK? Jawaban saya juga simpel. Karena nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan, nggak mungkin saya PHK, Pak. Betul. Karena nggak ada kerjaan, maka saya PHK. Nah, you mau tanya apa lagi? Penyebabnya kenapa nggak ada kerjaan? Nah, kebetulan di situ ada Dirjen Bea Cukai, ada perindustrian juga ada, brand juga ada. Beliau lebih tahu dari saya. Ya. Ya, yang bikin kebijakan kan perindustrian, perdagangan, keuangan, bea cukai, sama pajak. Itu aja. Kalau kebijakannya itu harmoninya bagus, kita pelaku kok. Oke, baik. Baik Pak Beni, nanti kita akan dalami lagi, termasuk kita akan dalami kenapa bisa impor dari Cina begitu masif di domestik, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.